Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan resume dari mata kuliah perencanaan analisis algoritma sebagai bentuk final. Oke, langsung saja. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai dari divide and conquer. Divide and conquer dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divide ad imperes. Nah, sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer. Definisi. Divide membagi masalah menjadi beberapa upamasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Conquer memecahkan masalah masing-masing upamasalah secara rekursif. Dan combine menggabungkan solusi masing-masing upamasalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Jadi divide dipisahkan dulu, kemudian dipecahkan masalahnya, kemudian digabungkan, di mana ditemukan masalah yang lebih efisien, yang lebih efektif. Objek permasalahan yang dibagi, masukkan input atau instances yang berukuran n seperti tabel hari, matriks, eksponen, dan lain-lain bergantung pada masalahnya. Tiap-tiap upamasalah mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Skema umum algoritma divide and conquer. Nah, ini implementasinya terhadap algoritma menggunakan bahasanya, pembahas pemrograman. Jadi prosedur divide and conquer. Input n, di mana bertipe integer, atau menyelesaikan masalah dengan algoritma DNC, di mana masukan berukuran n dan keluaran solusi dari masalah semula. Jadi deklarasinya variabel r dan k yang bertipe integer, kemudian algoritmanya. Jika n kurang dari sama dengan n0, maka ini ukuran masalah yang sudah cukup kecil. Maka penyelesaiannya solve upamasalah yang berukuran n ini lainnya bagi menjadi r upamasalah masing-masing berukuran n per k for masing-masing dari r upamasalah do divide and conquer n per k and for. Nah, di sini dia di divide and conquer, di mana dia dipisahkan kemudian dipecahkan masalahnya. Di mana dipisahkan misalnya kiri dan kanan. Di kiri itu dipecahkan masalahnya, di kanan dipecahkan masalahnya, kemudian digabungkan sehingga mendapatkan suatu masalah menjadi masalah semula, di mana masalahnya itu digabungkan antara kiri dan kanan. Seperti itu. Jika pembagian selalu menghasilkan dua upamasalah yang berukuran sama. Nah, itu sama seperti tadi. Hanya perbedaannya di sini dia diberikan upamasalah berukuran n per 2, masalah pertama, kemudian masalah yang kedua, kemudian dikombine menjadi masalah yang seperti semula. Contoh-contoh masalah. 1. Mencari nilai minimum dan maksimum. Persoalan. Misalkan diberi tabel A yang diberikan n elemen dan berisi nilai integer. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Nah, penyelesaian dengan algoritma brute force. Di mana di sini seperti yang kita lihat prosedur minimal maksimal 1, input A, tabel integer n, integer, output minimal maksimal, integer. Nah, mencari nilai minimum dan maksimum di dalam tabel A yang berukuran n elemen secara brute force. Masukkan tabel A yang sudah terdefinisi elemen-elemennya dan keluarannya nilai maksimum dan nilai minimum dari tabel tersebut. Deklarasinya I integer. Mana algoritmanya seperti ini, min A1 isolasi nilai minimum, max A1 inisialisasi nilai maksimum. For I, 2, to, and do. Lakukan if A1 kurang dari min, maka tampilkan nilai min pada tabel. Kemudian jika I maksimal, maka tampilkan nilai maksimal. And if and for, seperti itu. Nah, penyelesaian masalah dengan divide and conquer. Nah, dia pertama mula-mula ada tabelnya yang berisi seperti ini. Kemudian dia di divide, dipisahkan menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Nah, di sini ada penyelesaiannya, di mana ditentukan minimal dan maksimalnya pada tiap bagian. Nah, bagian kiri itu nilai minimalnya itu 4 dan maksimalnya itu 23. Dan di kanan minimalnya itu 1
dan yang paling besar itu 35. Nah, jadi combine, dia digabungkan, maka didapatkan suatu masalah di masalah semula, yaitu minimalnya 1 dan maksimalnya 35. Ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan secara lebih mudah. Dalam hal ini, ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau dua elemen. Nah, minimal maksimal A, N, min, max. Algoritmanya untuk kasus N sama dengan 1 atau N sama dengan 2. Penjelasannya, jika N sama dengan 1, maka minimal sama dengan maksimal sama dengan A, N. Jika N sama dengan 2, maka dibandingkan kedua elemen untuk menentukan minimal dan maksimalnya. Untuk kasus N lebih dari 2, maka divide-nya bagi dua tabel A menjadi dua bagian sama, A1 dan A2. Kemudian conquer, minimal maksimalnya A1, N per 2, minimal 1, maksimal 1. Terus minimal maksimal A2, N per 2, minimal 2, maksimal 2. Kemudian dicombine, digabungkan dari dua tabel itu, A1 dan A2, menjadi if min 1 kurang dari min 2, maka min 1 else min 2. Kemudian maksimal 1, maksimal 2, dan maksimal 2 else max kurang dari maksimal 1. Nah, seperti itu. Kemudian tinjau kembali contoh di atas. Nah, divide, pisahkan. Dan ini penyelesaiannya 4, 12, 23, 29, 11, 35, 2, 34. Dia 11. Kemudian dikabungkan menjadi seperti yang tadi penyelesaiannya. Ini diselesaikan secara bertahap dari yang kecil ini. Dibagi dua-dua mereka. 2, 1, 2. Kemudian dibagi lagi menjadi 4, 2, 3. Kemudian dibagi menjadi 2 saja. Kemudian mendapatkan hasilnya. Minimal maksimal secara brute force itu Tn sama dengan 2n kurang 2. Kalau minimal maksimal 2 secara divide and conquer error, Tn 3n per 2 kurang 2. Nah, perhatikan 3n kurang 2 kurang dari 2n kurang 2 atau n kurang 2 kurang sama dengan 2. Jadi kesimpulannya algoritma minimal maksimal lebih mangkus dengan metode divide and conquer. Nah, yang kedua adalah algoritma pengurutan dengan metode divide and conquer. Nah, di sini ada skema umumnya, di mana di sini prosedur sort input atau output A, tabel integer, input N, integer. Di mana mengurutkan tabel A dengan metode divide and conquer, masukannya tabel A dengan N elemen, keluarannya tabel A yang sudah terurut. Nah, algoritmanya, jika ukuran A lebih besar dari 1, maka bagi A menjadi dua bagian, A1 dan A2, masing-masing berukuran N1 dan N2. N sama dengan N1 plus N2. Sort A1 N1, sort 2 A2 N2, di mana urutan bagian kiri yang berukuran N1 elemen, urutan bagian kanan yang berukuran N2 elemen. Nah, kemudian dikombine A1 A2 A, gabungan hasil pengurutan bagian kiri dan bagian kanan. Maka terjadi suatu penyelesaian. N. Contoh A, tabel A itu 4, 12, 3, 9, 1, 2, 1, 5, 2. Dua peringatan pengurutan. 1. Mudah membagi, sulit menggabungkan. Tabel A dibagi 2 berdasarkan posisi elemen. Nah, dibagi divide. A1, A2. Kemudian di sort A nya itu 3, 4, 9, 12. A2-nya 1, 2, 5, 2, 1. Kemudian dikombine menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 21. Algoritma pengurutan yang termasuk jenis ini adalah yang pertama A, urut gabung, merge source, B, urutan siap, insertion sort. Nah, di sini 2. Sulit membagi, mudah menggabung. Hard split, easy join. Tabel A dibagi 2 berdasarkan nilai elemennya. Misalkan elemen-elemen A1 kurang dari sama dengan elemen-elemen A2. Nah, di sini dibagi, divide. A1 4, 2, 3, 1, A2-nya 9, 2, 1, 5, 12. Di mana di sort A1 1, 2, 3, 4, A2-nya 5, 9, 12, 21. Nah, dia diurutkan.
Kalau di sort dia itu diurutkan 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian di combine menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 21. Nah, di sini algoritma yang termasuk urutan cepat yaitu atau quick sort, urutan seleksi atau selection sort. Nah, di sini ada market sort. Nah, algoritma untuk kasus n sama dengan 1, maka tabel A sudah terurut dengan sendirinya. Nah, kedua, untuk kasus n lebih dari 1, maka divide bagi tabel A menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan, masing-masing berukuran n2 per elemen. Conquer secara rekursif, terapkan algoritma D and C pada masing-masing bagian. Kemudian di merge, digabung hasil pengurutan kedua bagian sehingga diperoleh tabel A yang terurut. Nah, contohnya seperti ini. A1, A2, 1, 13, 24, 2, 15, 27. Kan ini belum terurut ini. Jadi 1 kurang dari 2 sama dengan kurang dari 2, 1, 1. 1, 13, 24, 2, 15, 27. 2 kurang dari 13, 2. 1, 13, 24, 2, 15, 27. 13 kurang dari 15 ya tentu saja 13. Begitu seterusnya sehingga menghasilkan 1, 2, 13, 15, 24, 27. Dimana berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, contoh yang keempat, titik 3, misalkan tabel A berisi elemen berikut. 4, 12, 23, 9, 21, 1, 5, 2. Kemudian di divide, conquer, dan solve. Kayak begini, dipecahkan dulu menjadi dua bagian, kemudian menjadi 4 bagian, kemudian menjadi satu bagian. Maka jika digabung menjadi 4, 12, 9, 23, 1, 21. Menjadi 1, 2, 4, 5, 9, 12, 21, 23. Seperti itu. Nah, ini implementasinya skema umum pada algoritmanya. Nah, di sini prosedur market sort. Nah, input atau output A tabel integer, input I, J integer. Di mana mengurutkan tabel A, di mana tabel A itu ada I sampai J dengan algoritma market sort. Nah, masukannya tabel A dengan n elemen, keluarannya dengan tabel A yang terurut. Ada deklarasi variabel K. Nah, sini algoritmanya if I kurang dari J, maka K I tambah J div 2. Merge sort A I K, merge sort A K tambah 1 J, merge A I K J, and if. Nah, prosedur merge. Di sini prosedurnya bisa dilihat. Nah, menggabungkan tabel A kiri tengah dan tabel A tengah plus 1 kanan. Masukannya A kiri tengah dan tabel A tengah plus kanan yang sudah terurut. Nah, yang sudah terurut. Keluarannya A kiri kanan yang terurut menaik. Seperti ini. Codingannya ada while, if, and while, kemudian dia while lagi, and while, and for. Nah, kompleksitas waktu, mana di sini asumsinya n sama dengan 2 pangkat k. Tn sama dengan jumlah perbandingan pada pengurutan 2 buah upah tabel plus jumlah perbandingan pada prosedur merge. Nah, penjelasannya seperti ini. Tn sama dengan 2 Tn per 2 plus Cn. 2 Tn per 4 tambah Cn per 2 ditambah Cn sama dengan 4T 6 per 4 tambah 2 Cn. 4 2T N per 8 plus Cn per 4 tambah Cn 8T sama dengan 8T N per 8 per 3 Cn. Nah, kedua 2 Q Tn per 2 Q plus K Cn. Berhenti jika ukuran tabel terkecil n sama dengan 1. Maka n per 2k sama dengan 1. Jadi k sama dengan 2 log n. Sehingga Tn sama dengan nt1 plus Cn 2 log n sama dengan Na plus Cn 2 log n sama dengan big O n 2 log n. Nah, kemudian sini masuk ke insertion sort. Nah, di mana sini mengurutkan tabel A, J dengan algoritma insertion sort. Kemudian masukkan tabel A dengan n elemen, keluarannya dengan tabel A yang terurut. Jadi algoritmanya jika I kurang dari J, maka KI insertion sort AIK insertion sort AK plus 1 J.
maka marginnya A1KJ. Ini perbaikan. Nah, di sini kalau insertion shortnya perbaikannya itu jika I kurang dari J, maka KI insertionnya A K plus 1 J, maka langsung keluar. Jadi A, K, J. Seperti itu. Procedure mark dapat diganti dengan prosedur penyisipan sebuah elemen pada tabel yang sudah terurut. Lihat algoritma short versi iteratif. Nah, contohnya seperti ini. Dibagi 4, 12, 4, 12, 3, dibagi. Kemudian di March 4, 12, 3, 9, 1, 2, 1, 5. Kemudian sehingga terurut dari yang terkecil. Nah, seperti itu. Dan kompleks waktu algoritma Short. Penyelesaiannya seperti ini. Nah, sehingga big O-nya menjadi N pangkat 2. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.